Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Sabrina Syahri, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Merdeka Belajar. Kemendikbud Republik Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran ke depan harus berbasis Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan bagaimana seorang anak memiliki kekuasaan atau keluasan dalam belajar dan tidak berdasarkan satu segmen. Nadiem Makarim mengatakan hal tersebut berdasarkan bahwa seorang anak memiliki multi kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan matematika, bahasa, seni, spasial, intrapribadi, dan antarpribadi, serta kecerdasan yang lain. Jika anak memiliki multi kecerdasan tersebut, maka seorang anak harus merdeka dalam belajar. Misalnya, seorang anak tersebut bisa menggunakan kecerdasan seni ketika berekspresi, bisa menggunakan kecerdasan matematika ketika dalam hitungan atau numerik, bisa menggunakan kecerdasan linguistik atau bahasa ketika akan berliterasi dalam memaknai sebuah kalimat dan kata dalam bacaan atau ucapan. Jadi, Merdeka Belajar merupakan cara belajar seorang anak yang bisa dilakukan dari segi manapun sesuai dengan segi potensi yang dimilikinya, yang tidak boleh diatur oleh salah satu kecerdasan saja. Maka, Merdeka Belajar adalah belajar secara menyeluruh atau holistik, antara satu dengan yang lain saling mengisi, dan ini tentunya dibutuhkan penciptaan suasana agar membuat seorang anak bebas untuk belajar dari segi manapun. Dalam hal ini, seorang guru harus paham tentang Merdeka Belajar, dan guru harus mampu menggunakan metode holistik atau eklektik yang bisa mencampur, memilih, dan mengemas dari metode manapun. Karena itu, tentu sangat berharga bagi seorang anak. Dengan Merdeka Belajar, seorang anak harus diberikan ruang yang paling luas dan konteks yang paling lebar, sehingga tinggal bagaimana guru membangun konteks dari anak tersebut dengan baik. Sekali lagi, Merdeka Belajar artinya seorang anak sebagai pribadi atau subjek belajar harus menjadi dimensi utama. Seorang guru harus menyesuaikan tujuannya dengan kondisi anak, serta memilih konteks yang cocok untuk pencapaian tujuan dan kondisi anak tersebut. Tidak semua guru bisa mengajarkan dengan cara Merdeka Belajar, tetapi guru di Indonesia saat ini sangat cerdas jika juga dibantu dengan cara Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, anak, serta orang tua, sehingga Kemendikbud memiliki 4 kebijakan untuk Merdeka Belajar, yaitu kebijakan yang pertama terkait USBN. Ujian sekolah untuk kenaikan anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Artinya, diserahkan semuanya kepada guru dan ujian itu disarankan untuk tidak seperti ujian nasional. Ujiannya bisa berupa kinerja, kasus, pengamatan, esai, dan bisa berupa proyek tertentu. Kemudian kebijakan yang kedua, yaitu ujian nasional. Ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam hal ini, RPP akan dimudahkan, cukup yang poin-poin saja, dan jika perlu, RPP dibuat dengan satu halaman, karena dengan begitu, guru akan lebih mudah dalam meningkatkan kompetensinya. Yang terakhir, dalam penerimaan peserta didik baru atau PBDB dalam sistem zonasi. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PBDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.